Selamat datang teman-teman semua di channel Tips Pemrograman, dan pada video kali ini kita akan memulai seri belajar Web3 Dev dari nol. Dan terkhusus pada episode 1 ini, kita hanya masuk pembahasan pengenalan aja dulu. Oke, karena kita ingin belajar tentang Web3, maka sebelumnya pasti ada Web 1 dan Web 2. Kemudian pembahasan inti kita Web3. Nah, ini semua apa? Ini semua adalah evolusi atau perkembangan internet. Dimulai dari Web 1, Web 2, dan terakhir Web 3 saat ini. Oke, kita langsung saja. Pada Web 1 itu, pengguna internet hanya bisa mengakses informasi yang telah diposting oleh pemilik situs web. Oke? Dan teknologi yang digunakan itu seperti HTML, CSS, dan sedikit JavaScript. Nah, ini JavaScript-nya nggak lebih ke back-end ya, tapi dia lebih ke front-end saja, memanipulasi DOM ya. Kalau teman-teman belajar di Web 1 pasti nggak asing dengan hal tersebut. Harapannya teman-teman sudah bisa ya, sudah paham sedikit HTML, CSS, dan sedikit JavaScript. Oke, contohnya itu seperti ini ya, di mana developer atau programmer membuat sebuah kode kemudian mengupload ke internet, dan pengguna hanya bisa menerima informasi data. Oke, kemudian pada evolusi kedua, yaitu Web 2, pengguna dapat melakukan interaksi yang lebih luas. Tidak hanya membaca data, pengguna juga bisa memanipulasi data. Oke, contoh seperti Instagram ya. Teman-teman pasti nggak asing dengan aplikasi ini, di mana kita bisa melakukan interaksi, yaitu berkomentar, mengupload postingan, membagikan reels, dan lain-lain. Begitu pula dengan TikTok ya, sama seperti Instagram dan juga YouTube. Oke, di mana kita bisa melakukan penginputan data, yaitu mengupload video, kemudian kita juga bisa berkomentar, dan banyak hal yang bisa kita lakukan di aplikasi-aplikasi ini. Oke, dan sebagai informasi teman-teman jangan lupa follow akun Tips Pemrograman ya di setiap sosial media ini, di Instagram, TikTok, dan YouTube ya. Nah, pada Web 2 memang kita bisa melakukan banyak sekali interaksi seperti like, berkomentar, upload video, dan lain-lain. Akan tetapi, semua data-data itu disimpan atau dikumpulkan oleh satu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut bisa memanipulasi data penggunanya. Dan inilah yang disebut dengan tersentralisasi atau centralized. Nah, misal seperti perusahaan Instagram. Setiap pengguna yang melakukan registrasi di Instagram, itu perusahaan Instagram ini bisa menghapus akun dari penggunanya ya, atau bisa juga dia memberikan data Anda kepada orang lain. Itu bisa dilakukan oleh perusahaan Instagram ini. Nah, untuk teknologi yang digunakan pada Web 2 ini ada banyak ya. Di antaranya adalah Maron Stack ya. Jadi teman-teman bisa membuat aplikasi seperti Instagram menggunakan teknologi atau tech stack Maron, di mana M-nya adalah database yaitu MongoDB, Express-nya sebagai backend, R-nya adalah React sebagai front-end, dan N-nya adalah Node.js sebagai runtime-nya. Oke, selain Maron Stack ada juga yang namanya Maven Stack. Jadi sama aja seperti Maven Stack, cuman bedanya di bagian front end-nya. Dia menggunakan Vue. Oke. Kemudian teman-teman bisa ganti M-nya ini menjadi MySQL ya. Teman-teman juga bisa mengganti back end-nya yaitu Express-nya menjadi Laravel. Itu bisa. Dan ini semua itu untuk membuat website ya. Tapi kalau teman-teman ingin membuat aplikasi desktop, teman-teman bisa menggunakan Electron ya, Electron.js. Atau teman-teman ingin membuat aplikasi mobile, teman-teman bisa menggunakan Flutter. Ini digunakan untuk membuat aplikasi mobile berbasis Android maupun iOS. Nah, pada generasi ketiga yaitu Web 3, oke, pengguna dapat melakukan interaksi, akan tetapi data pengguna tidak tersentralisasi. Oke, teman-teman sudah paham ya, tersentralisasi yaitu maksudnya tidak terpusat. Dan ini disebut decentralized. Oke. Dan teknologi yang digunakan adalah blockchain. Oke, teman-teman pasti tidak asing ya tentang blockchain ini, apalagi di tahun-tahun saat ini, era-era saat ini, sudah banyak yang membahas tentang blockchain. Nah, apa saja yang bisa dibuat oleh blockchain, atau contoh-contoh aplikasi seperti apa yang menggunakan teknologi blockchain ini? Oke, contohnya seperti Axie Infinity. Jadi ini adalah sebuah game ya, perusahaan game yang menggunakan teknologi blockchain, di mana ketika user membeli sebuah karakter di dalam game ini,
maka data transaksinya itu disimpan di dalam blockchain, sehingga perusahaan tidak bisa memanipulasi data-data karakter yang telah dibeli oleh penggunanya. Jadi sesimpel itu teman-teman ya. Kemudian contoh lain yang menggunakan teknologi blockchain adalah OpenSea. Oke, jadi ini adalah sebuah platform yang digunakan untuk membeli NFT. Teman-teman pasti pernah dengar yang namanya NFT ya. Dan itu dipopulerkan di Indonesia oleh si orang ini, si Gozali ya. Kalau nggak salah di tahun 2021-2022. Contoh aplikasi lain yang menggunakan teknologi blockchain ini dan yang paling populer ialah Bitcoin. Teman-teman pasti pernah dengar yang namanya Bitcoin ya. Nah, Bitcoin ini adalah sebuah cryptocurrency yang menggunakan teknologi blockchain. Nah, dengan teknologi blockchain ini, banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Di antaranya adalah masalah kirim uang lintas negara. Teman-teman pasti tahulah yang punya keluarga di luar negeri ya, itu kirim uang dari luar ke Indonesia itu sangat-sangat sulit. Belum lagi ada potongannya ya, dan juga belum lagi waktunya ya. Itu kirim uangnya 1-3 hari kalau uang banyak. Nah, dengan teknologi blockchain ini, masalah seperti ini bisa diselesaikan. Di mana kita cuma langsung klik saja, maka uangnya langsung masuk ke negara tujuan. Dan potongannya pun sangat-sangat sedikit ya, 0,00 ke bawah lah, seperti itu. Kemudian masalah lain yang bisa diselesaikan oleh blockchain adalah pemalsuan dokumen atau bukti kepemilikan. Kemudian sulit melacak asal suatu barang. Nah, ini juga bisa diselesaikan oleh blockchain. Kemudian karya digital gampang dicuri. Kepemilikan properti dan sertifikat. Nah, ini juga bisa diselesaikan oleh blockchain. Kemudian masalah dalam voting dan demokrasi. Oke, teman-teman tahu ya, ini masalah suatu negara. Kemudian pembagian royalti yang tidak adil. Ini juga bisa diselesaikan oleh blockchain. Dan masalah masa depan yaitu sulit membedakan konten AI dengan asli. Ini juga bisa diselesaikan oleh blockchain. Dan masih banyak masalah lagi yang bisa diselesaikan. Oke. Oleh karena itu, pada seri ini kita akan sama-sama belajar blockchain, sehingga kita bisa menjadi blockchain developer. Dan pada video selanjutnya, kita akan belajar apa itu blockchain, bagaimana cara kerjanya. Kemudian kita akan coba membuat blockchain sederhana menggunakan Node.js dan Express.js. Dan juga kita akan belajar bahas pemrograman Solidity. Dan doakan semoga saya konsisten untuk membuat tutorial-tutorial selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.